Sony itu banyak menawarkan berbagai kamera canggih buat berbagai level pengguna. Sampai kadang yang lumayan menarik, kita bahkan dibikin bingung antara memilih kamera sama-sama Sony, cuman ambil yang tipe mana. Dan itu juga berlaku di versi lini APS-C-nya ini yang bakal kita bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas pilihan kamera yang cukup menarik, yaitu adalah kamera lini APS-C tertingginya Sony saat ini yang mungkin banyak bikin para user bingung antara memilih kedua kamera ini, yaitu adalah Sony A6700 dan juga Sony FX30. Walaupun yang gue taruh di sini ini adalah FX3, kita lagi nggak pegang FX30-nya saat gue bikin video ini, tapi ini tetap jadi satu topik yang lumayan menarik buat kita angkat karena memang ini adalah real problem yang orang tuh bener-bener banyak pertimbangkan gitu antara memilih kedua kamera ini, dimana keduanya adalah kamera yang cukup high-end di lini APS-C-nya Sony dan punya gap harga yang cukup tipis gitu ya. Tapi perbedaan harga 2-3 juta di hari ini itu adalah duit yang bisa kalian beli buat beli lensa yang berkualitas sekarang gitu kan. Jadi ya menurut gua ini adalah pilihan yang cukup krusial dan gua akan coba untuk bahas di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin juga kalau kita ada produk digital. Kalau kalian doyan jalan-jalan dan ngambil foto yang epic, pengen foto kalian terlihat lebih epic lagi, kita ada preset Lightroom, preset Creature buat kalian coba. Dan juga kalau kalian banyak nyoba untuk syuting pakai iPhone 15 Pro ke atas, kita punya Lux Professional yang bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless cuma pakai iPhone dengan Apple Lock-nya doang. Jadi kalau kalian tertarik, boleh cek link yang ada di deskripsi. Tapi balik lagi, sekarang kita pembahasannya. Antara kedua kamera ini, si A6700 dan juga FX30, itu sebenarnya punya jeroan yang mirip gitu ya, satu sama lain. Cuman dalam komposisi yang agak berbeda aja. Terutama jeroan yang gue maksud di sini adalah sensornya, karena sensornya kedua kamera ini menggunakan sensor yang sama persis. Cuman ya balik lagi, ada komposisi yang dibedakan yang ditujukan pada use case tertentu. Dan kalian harus menentukan mana yang lebih cocok dengan kebutuhan kalian. Kita bahas yang A6700 dulu, yang menurut gue diposisikan sebagai sebuah kamera hybrid. Kamera yang bisa menghandle foto dan juga video sekaligus, tapi ya tidak terkonsentrasi ke satu genre secara lebih berat gitu ya. Jadi dia bisa mengerjakan keduanya dengan spesifikasi yang udah cukup mumpuni juga. Pertama, pembeda dia dari FX30 adalah dia sudah membawa mechanical shutter. Sebenarnya bukan sudah ya, tapi ya memang sebagai sebuah kamera hybrid, dia pastinya membawa sebuah mechanical shutter. Yang itu akan kepake kalau kalian pakai buat foto, kalau kalian hanya mengandalkan electronic shutter aja, itu biasanya rawan terhadap rolling shutter kalau kalian foto hal-hal yang bergerak dengan cepat, atau mungkin kaliannya sendiri bergerak dengan cepat si kameranya, itu bisa menghasilkan efek rolling shutter yang bentuknya tuh kayak jello-jello gitu. Dan dengan mechanical shutter, ketika kalian mengambil foto, hal-hal tersebut bisa sangat dihindari gitu ya. Jadi kalau kalian moto sport, apalagi moto burung terbang sambil ngepakin sayap, itu kalau misalkan kalian pakai electronic shutter, itu biasanya bisa jadi agak meleot-meleot. Apalagi ya kalau kalian street photography yang ngejar momen banget gitu ya. Jadi ya ini akan lebih tepat kalau kalian memang lumayan berat juga buat di penggunaan fotonya. Lalu dia ukurannya juga lebih compact. Jadi si A6700 ini dia punya ukuran yang lebih compact, lebih gampang buat dibawa-bawa dibandingkan dengan si FX30. Dimana FX30 sendiri secara ukuran sebenarnya dia sangat mirip dengan yang gue taruh sini. Ini aja bukan FX30 ya, ini FX3 gitu. Tapi ukurannya sangat identik, mirip, dimana kalau kalian punya FX3 dan FX30, perbedaannya tuh cuma di nama kameranya doang sama di bawah mountingnya. Kalau di FX3 di bawahnya ada tulisan full frame, sedangkan di FX30 tidak ada. Udah, bedanya itu doang secara fisik gitu. Jadi secara ukuran memang si A6700 adalah kamera yang lebih compact buat dibawa-bawa, sehingga kalau concern kalian lebih ke situ, ini juga mungkin jadi pilihan yang lebih tepat. Lalu dia juga udah punya EVF kalau si A6700, balik lagi karena penggunaannya hybrid gitu ya, sedangkan si FX30 itu fokusnya lumayan berat di video. Di sini dia udah punya EVF yang itu bisa sangat membantu kalau kalian lagi motret gitu ya, kayak yang tadi gue bilang, kalau kalian motret sport, motret burung gitu kan, di kondisi-kondisi yang mungkin cahayanya juga lumayan terik, ini sangat membantu. Walaupun ukurannya kecil, tapi paling nggak secara kualitas menurut gue udah cukup
cukup proper. Dan buat kita previewing gambar ketika lagi di outdoor juga ini sangat-sangat membantu. Lalu perbedaan yang lumayan signifikan juga dan mungkin jadi semacam paradoks juga dalam memilih gitu ya. Karena A6700 ini keluaran yang lebih baru dibandingkan FX30, dia membawa feature yang lebih baru juga. Dan itu nggak cuma dari software ya, tapi dari hardware juga. Dimana A6700 itu membawa AI processor yang memberikan kecepatan fokus yang lebih akurat di Sony A6700 ini. Bahkan dia kalau udah pakai AI processor, itu dia punya predictive focusing gitu ya. Jadi pergerakan si subjeknya itu ditelaah dan dia mencoba untuk predik bener-bener akurat banget, nempel banget, sama ya ada beberapa fitur juga yang memanfaatkan si AI processor tadi, kayak dia reframing dan semacamnya gitu ya, itu menggunakan AI processor. Jadi ini membuatnya cukup menarik, apalagi si A6700 ini berada di posisi yang harganya lebih murah dibandingkan FX30 gitu. Jadi dengan, ya karena faktor dia lebih baru aja, dia membawa feature AI processor tadi. Nah, tapi kalau kita bahas si FX30-nya sendiri, dia juga nggak kalah. Karena dia kamera yang menurut gua, walaupun harganya lebih tinggi, tapi dia memang punya certain use case gitu ya, atau penargetan user yang memang cukup spesifik. Walaupun ini gue tidak berdasarkan data mana-mana ya, tapi dari yang gue lihat FX30 ini lebih populer dibandingkan A6700. Tapi nggak tahu ya, mungkin bias karena gue adalah konten kreator dan gue melihat itu berdasarkan yang dipakai teman-teman gue yang sama-sama konten kreator juga gitu ya. Sehingga FX30 sepertinya terlihat lebih populer. Tapi FX30 sendiri ini benar-benar kamera yang didesain untuk lebih heavy ke video, lebih profesional. Dia menggunakan atau punya bahasa desain yang lebih kayak ala-ala kamera sinema kotak gitu ya. Karena dia berada di dalam sinema lainnya Sony juga si FX30 ini. Dan dia juga sudah tidak membawa mechanical shutter. Jadi mechanical shutternya ya udah dicabut, dia hanya bawa electronic shutter. Tapi balik lagi, bukan hal yang mungkin bisa kita komplain karena secara konsep kamera ini memang ditujukan untuk videografi. Dan kalau kalian lagi ngambil video, itu tidak mungkin ada mechanical shutter gitu. Dia memang akan terus-menerus menggunakan electronic shutternya doang. Cuman walaupun tidak ada mechanical shutter, kamera ini punya active cooling yang merupakan fitur yang lumayan langka juga untuk kelas harganya gitu. Jadi dia punya kipas di sisi dalamnya. Karena balik lagi, heavy ke videografi, dia bisa digunakan untuk record video yang notabene unlimited juga gitu. Karena ketika heatnya lumayan building up, dia bisa dissipate karena dia udah ada kipas di sisi dalamnya. Desainnya sendiri juga gokil ya, karena dia udah punya desain yang bener-bener kalau kita lihat tuh bener-bener profesional. Kalau kalian tunjukin depan klien itu kelihatan profesional si FX30. Begitu juga fungsional karena dia punya tali light juga. Dia tuh punya banyak titik warna merah yang itu seru banget sih. Kalau kita lagi rekam di sisi depannya kelihatan ada tali light, di sisi belakang ada garis kayak lampu rem mobil gitu ya, jadi kelihatan keren banget. Begitu juga di tombol recordnya, bahkan dia ada lampu warna merah juga yang membuatnya terlihat benar-benar ganteng. Dan kalau kita lihat secara menyeluruh, memang dia diciptakan untuk profesional banget ya, untuk rigging yang lebih heboh juga. Makanya dia punya banyak mounting point juga di sekitar bodinya gitu, biar kita lebih gampang buat riggingnya. Sama mungkin itu yang membuatnya bisa dijustifikasi dia nggak ada EVF juga kayak si A6700, karena dia buat rigging. Dan kalau misalkan kita di outdoor yang kondisinya lumayan terik, mungkin akan di rigging dengan field monitor gitu, yang biasanya punya lumens lebih kuat dibandingkan layar-layar kamera. Tapi ya kita bisa lihat lah, secara overall kamera ini memang ditujukan untuk penggunaan video yang profesional. Bahkan kalau kalian beli, dia juga punya satu paket yang dia itu dijual bareng top handle yang penggunaan ala-ala kamera sinema gitu ya. Tapi top handle-nya sendiri juga punya fungsi, jadi dia punya sistem elektronik di hot shoe-nya ini, dan di top handle-nya nantinya ada input untuk XLR, dimana itu benar-benar profesional. Dan kalau di ranah kita paling enggak konten kreator doang gitu, itu jarang sih buat manfaatin XLR, kecuali yang memang into audio banget gitu ya. Cuman ya balik lagi, concernnya memang ditujukan ke arah yang sangat profesional. Cuman memang gue harus mengakui, nggak sedikit orang yang beli kamera ini karena ganteng doang gitu. Tapi tidak salah juga, karena balik lagi kayak yang udah sempat gue mention juga beberapa kali, dengan gantengnya ini kadang bisa bikin kita lumayan semangat buat bikin konten. Kalau kita lagi ngonten dia jadi subjek juga itu kelihatan keren, si FX30 gitu ya. Sama aja dengan FX3 ini, dia akan kelihatan ganteng, keren. Begitu juga kalau kita lagi tunjukin di depan klien, kita lagi ngambil job, kamera ini tidak akan diremehkan gitu. Bahkan di sebelah A6700 aja FX30 akan terlihat lebih profesional jauh gitu ya, karena ukurannya yang lebih gede dan
desain overallnya serta build quality-nya yang juga lebih profesional. Jadi bukan hal yang salah juga ketika teman-teman konten kreator itu memilih FX30 itu dengan faktor yang dengan harga yang ditawarkan, feature, dan juga plus lebih ganteng gitu dibandingkan kamera-kamera lain di kelasnya. Jadi kesimpulan dari gua sebenarnya Sony A6700 ini adalah kamera yang lebih cocok ya buat kebanyakan user. Karena positioningnya sendiri sebagai kamera hybrid, buat kalian yang pengen belajar video lebih jauh, kalian bisa capable, tapi kalian yang pengen sambil belajar foto juga, dia pun sangat-sangat capable. Jadi menurut gua akan lebih cocok buat lebih banyak orang. Belum lagi kalau kita lihat harganya juga sedikit lebih murah dengan feature yang lumayan lebih banyak gitu ya, lebih tinggi dengan AI prosesornya itu juga lumayan signifikan. Walaupun kalau buat record panjang ya otomatis dia bakal kalah dibandingkan si FX30. Cuman kalau kalian memang lebih heavy ke videografi atau kalian mungkin memang sudah bergerak di ranah profesional videografi yang demand-nya sangat tinggi terhadap kebutuhan kamera yang badak kalian pakai buat kerja gitu ya, atau kalian konten kreator yang pengen terlihat jauh lebih profesional dibandingkan kamera-kamera lain, menurut gue FX30 adalah kamera yang worth juga buat kalian pertimbangkan. Karena dia juga kemarin itu tahun lalu dapat beberapa update yang gue lumayan suka ya, kayak si FX3, FX30 itu dapat update untuk menggunakan shutter angle juga gitu. Jadi buat kalian yang into videografi banget, into sinematografi juga, ya karena lini kamera ini berada di cinema, ya kalian bisa belajar lebih jauh gitu. Kameranya lebih capable juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan produksi video. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar kedua kamera ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk menentukan mana yang lebih cocok buat kalian. Balik lagi, yang bisa menentukan adalah kalian sendiri. Kalian butuhnya kamera yang seperti apa dan punya budgetnya kayak gimana. Tapi ya semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Semoga bermanfaat. Boleh taruh juga di kolom komentar kalau teman-teman ada yang udah pakai A6700 atau FX30 dan pengen di-share biar bisa bantu teman-teman yang lain. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.